Bab 1925. Sekte Surga. Masalah ini tampaknya tidak adil bagi King Xuang dan tidak adil bagi King Lin. Aku seharusnya tidak melakukan ini. Tapi obsesi Zhou Yi selama ribuan tahun, lupakan saja. Aku tidak bisa membuatnya sempurna. Wang Lin menghela nafas. Saat naga laut di bawahnya meraung, mereka meninggalkan Sekte Bumi. Sebelum Wang Lin datang ke sini, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya dan dia. Situ, King Sui, Su Li Guo, Liu Jinbayo, ada banyak teman dari masa lalu. Aku ingin tahu apakah mereka ada di suatu tempat, melihat ke langit yang sama. Wang Lin duduk di atas kepala naga laut sambil menatap ke langit dengan tatapan melankolis. Saya ingin tahu apakah Situ bisa memulai hidupnya sebagai raja. Aku ingin tahu kemana kakak senior King Sui pergi. Su Li Guo licik dan selalu berubah. Liu Jinbiao memahami dao penipuan, saya bertanya-tanya apakah dia masih memahaminya. Dan juga, Li Qianmei. Setelah bertemu dengan teman lama pertama yang bereinkarnasi, Wang Lin merasakan riak bergema di hatinya. Wajah cerah mereka terlintas di benaknya. Naga laut bergegas menuju sekte kuat lainnya di benua ini, Sekte Bumi Meng, di bawah komando Wang Lin. Sekte ini setara dengan Sekte Bumi. Dengan budidaya Empyrean Exalt milik Wang Lin dan naga laut Golden Exalt, perjalanannya lancar. Sekte Meng Earth dengan hormat menyerahkan peta giok karena takut tidak menyenangkan Wang Lin. Wang Lin juga menyebarkan akal ilahi di benua Bumi Meng. Meski kemungkinannya tidak tinggi, dia tetap ingin melihat apakah dia bisa menemukan beberapa teman lama. Tapi dia tidak menemukan apapun. Sambil menghela nafas dan memberkati Zhou Yi dan King Xuang, Wang Lin duduk di atas naga laut yang terbang menuju benua surga. Seluruh benua timur hanya memiliki beberapa Empyrean Exalt. Di benua surga, terdapat Sekte Surga, yang merupakan bagian dari 9 sekte dan 13 faksi. Nenek moyang lama Sekte Surga dikabarkan jenius di generasi yang sama dengan Luo Yunhai. Namun, budidayanya berhenti di Empyrean Exalt. Dia pernah mengikuti Grand Empyrean Gemini, namun, sesuatu terjadi dan dia pergi diam-diam. Dia kembali ke sekte tersebut dan tidak pergi selama puluhan ribu tahun. Sekte terkuat di benua surga adalah Sekte Surga. Di antara 9 sekte dan 13 faksi, hanya Sekte Surga yang menguasai seluruh benua surga. Sekte Surga berbeda dari sekte lainnya. Alih-alih hanya satu sekte, mereka memiliki total 19 sekte cabang di seluruh benua surga dan sepenuhnya mengendalikan sumber daya seluruh benua. Pada saat ini di benua surga, seekor naga laut raksasa dengan cepat bergerak melintasi benua. Wang Lin sedang duduk di atas kepala naga laut, dengan tenang menatap bumi di bawah. Alasan benua ini disebut benua surga adalah karena awannya sangat rendah. Awan seharusnya berada tinggi di langit, tetapi karena beberapa perubahan aneh, awan ini berada dekat dengan tanah. Seolah-olah seseorang hanya perlu meraih dan meraihnya. Akibatnya, seluruh benua surga bagaikan negeri ajaib yang diselimuti awan sepanjang tahun. Di benua surga, ada gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan puncak tertinggi disebut puncak surga. Dari jauh, gunung tidak dapat dilihat secara keseluruhan, karena sebagiannya tertutup awan. Mereka membuatnya tampak luar biasa. Pada hari ini, naga laut muncul dengan riak yang bergema. Ia melayang di langit dan menatap gunung di bawah. Budidaya Golden Exalt-nya tersebar sepenuhnya dan menyelimuti area tersebut. Wang Lin berdiri di atas kepalanya dengan pakaian serba putih, tampak luar biasa di antara awan putih. Dia melangkah melintasi awan putih tak berujung menuju puncak gunung. Wang Lin berdiri di puncak-puncak bersalju dan membiarkan angin menyebabkan rambut putihnya berkibar.
Naga laut itu berputar mengelilinginya dan melihat sekeliling dengan tatapan dingin. Saya Wang Lin. Saya meminta untuk bertemu dengan leluhur lama. Sekte surga di puncak surga. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar seperti jutaan sambaran petir yang meledak. Gemuruh menyebar bersamanya sebagai pusat seperti guntur nyata dan menutupi lebih dari separuh benua surga dalam sekejap. Di benua surga, semua penggarap di semua sekte cabang sekte surga dan banyak sekte yang berada di bawah sekte surga gemetar ketika mereka merasakan perasaan ilahi yang kuat ini menyapu. Bahkan awan di atas benua surga sepertinya runtuh. Ketika perasaan ilahi menyebar, awan menghindarinya, sehingga segala sesuatu dalam jarak jutaan kilometer di sekitar Wang Lin menjadi jelas. Benua surga, lokasi utama sekte surga. Saat perasaan ilahi Wang Lin bergema melalui pegunungan yang tak berujung, aura mengejutkan meletus, menyebabkan dunia berubah warna. Awan terbelah saat seorang lelaki tua berambut putih berjalan ke langit. Saat dia berdiri di sana, dunia seakan bergetar. Dia melihat ke kejauhan menuju tempat puncak itu berada. Matanya berbinar, dia melambaikan lengan bajunya, dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di puncak gunung surga. Riak bergema saat dia berjalan keluar. Dia bahkan tidak melihat naga laut di sekitar gunung tetapi menatap langsung ke arah Wang Lin. Ada langit setinggi 10.000 kaki di antara mereka berdua. Saat lelaki tua itu menoleh, Wang Lin mendongak dan matanya bersinar. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Semuanya tampak sunyi, tetapi suara gemuruh bergema di benak Wang Lin. Tatapan orang tua itu seperti ratusan ribu jarum yang masuk ke mata Wang Lin. Sepertinya mereka akan menusuk tubuhnya. Tubuh Wang Lin bergetar dan cahaya keemasan di matanya menjadi lebih kuat. Seluruh tubuh lelaki tua berambut putih itu bergetar. Dia merasa mata Wang Lin berisi pedang emas. Pedang ini mengeluarkan energi surgawi yang sangat kuat, tajam, dan bahkan mengeluarkan tekanan yang kuat. Ketika hal itu memasuki pikirannya, rasanya seperti pedang emas telah menusuk tubuhnya. "Mengapa kamu memanggilku ke sini?" Orang tua berambut putih itu mengalihkan pandangannya. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi serius. "Saya baru saja memasuki tahap Empyrean Exalt dan ingin meminta beberapa petunjuk dari rekan penggarap, tidak lebih." Wang Lin tidak punya dendam terhadap sekte surga. Kata-katanya sopan dan dia menggenggam tangannya pada lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu langsung tertawa dan niat bertarung muncul di matanya. Jarang terjadi pertarungan hidup atau mati antara Empyrean Exalt, tapi pertukaran adalah hal yang normal. Namun, karena jumlah Empyrean Exalt yang terlalu sedikit, jarang sekali ada yang menyerah untuk bertarung dengan yang lain. Pertukaran semacam ini baik untuk mereka berdua. Bagus. Orang tua berambut putih itu melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Dia melambai pada Wang Lin di puncak dan semua salju yang turun di puncak bergetar. Itu membentuk badai salju dan menyerbu Wang Lin dari segala arah. Badai salju ini berisi 9 mantra. Badai menderu dan mengamuk saat menenggelamkan Wang Lin di dalamnya. Wang Lin tertawa sambil mengangkat tangan kanannya dan melayangkan pukulan. Pukulan ini juga berisi 9 mantra, dan itu adalah 9 cetakan roh perang. Gemuruh menggelegar bergema dan mengguncang dunia sekitarnya. Badai salju bergetar dan meledak sehingga salju menutupi dunia. Gemuruh yang menggelegar terus bergema di seluruh tempat ini, bersamaan dengan tawa yang menggemparkan dunia. Beberapa jam kemudian, sosok Wang Lin mundur dari salju yang tak berujung dan menstabilkan dirinya puluhan ribu kilometer jauhnya. Kultivasi sesama kultivator sungguh luar biasa. Pertarungan ini sangat bermanfaat bagiku. Terima kasih banyak. Di saat yang sama,
Lelaki tua berambut putih itu juga mundur puluhan ribu kaki ke arah lain sebelum menstabilkan dirinya juga. Kamu baru saja memasuki tahap Empyrean Exalt dan kamu bisa menggabungkan 9 mantra ke dalam gerakanmu. Anda juga tidak terlihat terlalu tua, orang tua ini mengagumimu. Keduanya berjarak puluhan ribu kaki satu sama lain. Mereka berdua saling menggenggam tangan dan tersenyum. Lagi, keduanya mendekat dengan cepat dari dua arah berbeda. Gemuruh yang menggelegar bahkan menyebabkan jantung naga laut bergetar, dan ia mundur. Ia melihat kedua sosok menakutkan itu dan berkedip sebelum mundur lagi. Pertempuran ini berlangsung selama 7 hari. Wang Lin dan lelaki tua berambut putih itu bertempur sebanyak 23 kali. Setiap pertempuran kecil, mereka akan berpisah untuk memulihkan budidaya mereka dan memikirkan tentang pertempuran sebelumnya. Mereka juga akan berbicara satu sama lain. Pertarungan antara Empyrean Exalt semacam ini tidak melibatkan kebencian, jadi itu adalah wawasan yang bagus bagi mereka berdua. Rekan kultivator Wang, saya dapat melihat Anda masih sedikit menahan diri. Kekuatan bertarung kita serupa, jadi mengapa tidak berusaha sekuat tenaga? Di akhir pertempuran ke-23, lelaki tua berambut putih itu tertawa dari kejauhan. Oke, Wang Lin berdiri dan tubuh 5 elemen aslinya muncul. Dengan hanya satu tubuh asli, kekuatan pertarungan Wang Lin akan meningkat dan dia bisa bertarung melawan Empyrean Exalt yang telah menggabungkan 18 mantra. Esensi tubuh yang sebenarnya, dan itu bukan tubuh esensi sejati biasa, melainkan tubuh esensi sejati dari perpaduan beberapa esensi. Pupil lelaki tua itu mengecil saat dia melihat tubuh esensi sejati Wang Lin. Keduanya menyerang pada saat yang sama, dan lelaki tua berambut putih itu tidak lagi menahan diri. Dia meledak dengan kekuatan untuk memadukan 17 mantra. Gemuruh menggelegar bergema dan 3 hari berlalu. Setelah 3 hari, Wang Lin tersenyum sambil melangkah ke punggung naga laut dan terbang menjauh. Rekan kultivator Murong, terima kasih banyak. Saat salju turun, lelaki tua berambut putih itu melangkah keluar dan melihat ke arah Wang Lin dengan ekspresi serius. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, dengan kultivasinya. Aku bertanya-tanya seberapa jauh dia akan mencapai ujian Empyrean. Pria tua berambut putih itu menunggu sampai Wang Lin menghilang sepenuhnya sebelum pergi. Ada Empyrean Exalt baru di klan Celestialku. Masalah ini perlu dilaporkan ke Grand Empyrean. Pertempuran 10 hari ini juga memberinya banyak wawasan. Bab 1926, 50 tahun. Dalam sekejap, 50 tahun berlalu. Waktu 50 tahun adalah lebih dari separuh hidup seseorang bagi manusia, tetapi bagi para kultivator, itu hanyalah sesi kultivasi tertutup yang singkat. Namun selama 50 tahun ini, sebuah legenda muncul di benua astral abadi. Legenda ini menyebar antara benua timur dan selatan. Legenda ini adalah tentang seorang kultivator Empyrean Exalt yang mengenakan pakaian putih, memiliki rambut putih, dan memiliki naga laut Golden Exalt. Dia bergerak melalui lebih dari 30 benua di antara benua timur dan selatan untuk mencari Empyrean Exalt untuk berperang. Ada hampir 100 Empyrean Exalt, termasuk mereka yang belum bergabung dengan Grand Empyrean manapun dan mereka yang tetap melakukan budidaya pintu tertutup sepanjang tahun. Secara khusus, benua selatan memiliki jauh lebih banyak Empyrean Exalt daripada benua timur. Benua timur awalnya menduduki peringkat kedua di antara 5 benua besar. Namun, setelah jiwa Grand Empyrean Gemini terbelah selama reinkarnasi terakhirnya, peringkat mereka secara bertahap turun dan menjadi benua dengan jumlah Empyrean Exalt terendah. Empyrean Exalt berjubah putih ini menantang semua rekan Empyrean Exalt-nya.
Pertempuran dan gemuruh yang menggelegar bergema tanpa henti. Hampir semua orang di sekte di dua benua mengenalnya. Di benua Nuoyun, dia telah melawan leluhur tua Empyrean Exalt dari sekte Nuoyun. Di benua Hailuo, dia telah bertarung melawan leluhur tua Empyrean Exalt dari sekte kebajikan. Di 9 benua iblis, dia telah bertarung melawan leluhur tua Empyrean Exalt dari sekte surgawi iblis. Di benua Nagaroh, dia telah bertarung melawan Empyrean Exalt Hang Tao, yang berada di bawah Grand Empyrean Daoyi. Di benua Roh Gunung, dia telah bertarung melawan Empyrean Exalt Chi Feng, yang berada di bawah Grand Empyrean Wu Feng. Pertempuran demi pertempuran, peristiwa demi peristiwa yang mengguncang bumi, pencapaian demi pencapaian menciptakan sebuah legenda. Empyrean Exalt berambut putih. Tidak banyak orang yang mengetahui nama Wang Lin, dan tidak mungkin menyebar karena rumor yang beredar. Ketika berbagai petunjuk diperoleh dan orang-orang mengetahui bahwa Wang Lin memiliki rambut putih, mereka mulai memanggilnya Yang Mulia Empyrean berambut putih. Dikabarkan bahwa Empyrean Exalt berambut putih hanya kalah 20 kali setelah hampir 100 tantangan. Namun, rangkaian kemenangan ini merupakan rekor yang mengejutkan, dan reputasinya menyebar ke utara, barat, dan bahkan benua tengah. Hampir semua penggarap Empyrean Exalt di klan surgawi tahu bahwa Empyrean Exalt berambut putih memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Rumor mengatakan bahwa pertempuran terakhir Empyrean Exalt yang tidak diketahui ini terjadi di benua Laut Gunung melawan Empyrean Exalt High Sea. Dia telah gagal dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran itu, dia menghilang selama bertahun-tahun. Di benua Laut Pegunungan, ada sebuah kota yang dibangun untuk para petani berdagang. Ada sebuah restoran, dan seorang lelaki tua sedang minum anggur dan perlahan menceritakan sebuah kisah. Yang Mulia Empyrean berambut putih ini bertarung melawan Yang Mulia Empyrean High Sea di atas laut. Laut runtuh, dan bahkan dunia terasa seperti akan runtuh. Saya berada di tepi laut pada saat itu, dan saat ombak melonjak, samar-samar saya melihat sosok Empyrean Exalt berambut putih. Ada 4 atau 5 penggarap di sekelilingnya yang semuanya mulai mendengarkan dengan cermat. Sayangnya, Empyrean Exalt berambut putih kalah dalam pertempuran itu. Lelaki tua itu menghela nafas seolah-olah dia sangat akrab dengan Empyrean Exalt berambut putih dan merasa kasihan padanya. Grand Empyrean High Sea dikabarkan sangat dekat dengan tahap Ascendan Empyrean. Meskipun Empyrean Exalt berambut putih sangat kuat, dia tidak berarti apa-apa bagi Empyrean Exalt High Sea. Seorang kultivator muda mencibir. Semua orang tahu bahwa karena Grand Empyrean Daoyi, benua selatan kita memiliki banyak Empyrean Exalt. Grand Empyrean Daoyi tidak pernah memaksa Empyrean Exalt manapun untuk bergabung dengannya. Tetapi Empyrean Exalt manapun di benua selatan dapat mendengarkan ceramah Dao 100 tahun satu kali. Inilah sebabnya mengapa banyak Empyrean Exalt di benua timur datang ke benua selatan kita. Seorang pria parubaya di antara mereka mengangkat kipas angin dan tersenyum. Saya pikir alasan Empyrean Exalt berambut putih menantang begitu banyak Empyrean Exalt selama beberapa dekade terakhir adalah untuk menarik perhatian Grand Empyrean Daoyi. Seorang pria berjubah hitam yang tidak pernah berbicara memandang ke arah kerumunan dan perlahan berkata, "Bagaimana Anda tahu Grand Empyrean Daoyi belum mencoba merekrut Empyrean Exalt berambut putih?" Saya mendengar bahwa Grand Empyrean Daoyi mencoba merekrutnya lebih dari 50 tahun yang lalu tetapi ditolak. Oh, hal seperti itu terjadi. Restoran ini tidak besar, dan disiapkan untuk para petani. Itu tidak menjual makanan, tapi anggur beraroma yang terkenal di wilayah sekitarnya. Hanya dijual dalam jumlah terbatas setiap hari, dan sangat populer di kalangan petani. Saat para penggarap ini berbicara,
seorang pemuda berjubah putih sedang duduk di sudut. Dia melihat ke langit di luar restoran dan meminum anggur di tangannya. Dia memiliki rambut putih, tapi dia bukan satu-satunya kultivator berambut putih di restoran. Ada 3 hingga 5 petani berambut putih lainnya di sekitar. Tampaknya ketika Empyrean Exalt berambut putih menjadi lebih terkenal, semakin banyak pembudidaya berambut putih muncul. Mendengarkan kata-kata yang masuk ke telinganya, Wang Lin meletakkan cangkir anggur dan mengerutkan kening. Melihat ke langit di atas, dia merenung dalam diam. Selama 50 tahun terakhir ini, dia telah menantang sejumlah Empyrean Exalt. Sambil mengumpulkan ketenaran, dia juga menjadi akrab dengan bagaimana Empyrean Exalt bertarung dan berusaha membuat dirinya lebih kuat. 30 tahun yang lalu, dia pergi ke benua Laut Gunung dan bertarung melawan Empyrean Exalt terkuat di sana, Empyrean Exalt Haizi. Wang Lin kalah dalam pertempuran itu. Dia telah menggunakan semua avatarnya dan masih kalah. Empyrean Exalt Haizi dapat menggabungkan 70 mantra ke jarinya. Aku bukan tandingannya sama sekali kecuali aku mengenakan pelindung jiwa, tapi jika aku mengenakan pelindung jiwa, itu tidak akan membuatku mendapatkan pengalaman. Wang Lin mengambil cangkir anggur dan menyesapnya. Setelah 50 tahun, dengan kedua tubuh esensi saya yang sebenarnya, saya dapat memampatkan batas 9 mantra saya hampir 3 kali lipat. Hal ini memungkinkan saya untuk mencapai kekuatan yang mirip dengan Empyrean Exalt yang dapat memadukan 36 mantra. Selain pertarungan, saya perlu mencari esensi logam dan kayu. Setelah saya memperoleh kedua esensi itu dan membentuk tubuh esensi sejati mereka, tubuh sejati 5 elemen saya akan lengkap. Lalu aku bisa menggabungkan 18 mantra ke dalam pukulanku, dan dengan kompresinya, aku akan bisa menandingi Empyrean Exalt yang telah menggabungkan 72 mantra. Aku akan bisa bertarung melawan Haizi lagi. Empyrean Exalt Chi Feng pernah berkata bahwa di dasar Laut Gunung, ada pohon Laut Gunung. Seluruh lautan ditopang oleh pohon raksasa ini, dan seluruh benua laut pegunungan menyegel jiwa pohon Laut Gunung. Pohon ini sangat kuat. Ketika leluhur surgawi menyegelnya, bahkan dia pun terluka. Namun, karena terlalu banyak waktu berlalu, jiwa pohon Laut Gunung telah lama menjadi jiwa yang mati, hanya menyisakan cabang-cabangnya saja. Namun, harus ada cukup sari kayu di dalamnya sehingga jika saya mendapatkannya, sari kayu saya akan lengkap dan saya akan dapat membentuk tubuh saripati yang sebenarnya. Wang Lin merenung sambil meminum anggur. Setelah aku bertarung melawan Empyrean Exalt Haizi, aku mulai mengamati benua Laut Gunung. Apa yang dikatakan Empyrean Exalt Chi Feng kemungkinan besar benar. Oleh karena itu, saya hanya bisa menggunakan pelindung jiwa dan mengalahkan penjaga, Empyrean Exalt Haizi, untuk masuk ke pohon Laut Gunung dan menyerap esensi kayu. Saat Wang Lin merenung, dia mengungkapkan tatapan tegas. Dia meletakkan cangkir anggur dan meninggalkan batu kecil sebelum berjalan keluar dari restoran. Kota yang dibangun oleh para penggarap ini berisi banyak sekali penggarap. Selain toko, ada pula kios-kios pribadi yang menjual harta karun yang mereka peroleh. Wang Lin berjalan melewati kota dan menghilang dalam sekejap. Dia muncul kembali di langit di kejauhan, dan saat dia hendak pergi, dia berhenti untuk melihat ke belakang. Dunia di belakang Wang Lin terdistorsi dan sosok tinggi muncul. Sosok ini tingginya lebih dari 100 kaki dan mengenakan jubah ungu yang menutupi seluruh tubuhnya. Sosok ini mengenakan topeng emas, dan topeng itu mengeluarkan tekanan yang mengejutkan. Tekanan menyebar dan menyebabkan riak bergema di sekitar sosok tersebut. Jika dilihat dari bawah, area di sekitar Wang Lin dan sosok bertopeng itu akan terlihat seperti danau dengan riak yang bergema. Wang Lin perlahan berkata, "Jadi Empyrean Exalt Chi Feng,
yang berada di bawah Grand Empyrean Wu Feng. Rekan kultivator Wang, kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Saya ingin tahu apakah Anda telah mempertimbangkannya. Kultivator bertopeng emas itu tampak tersenyum saat dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin pernah bertarung melawan Empyrean Exalt Chi Feng sebelumnya. Kekuatan mereka sama ketika Wang Lin tidak mengenakan pelindung jiwa. Kemudian, dia menemukan Wang Lin dan menyampaikan pesan Grand Empyrean Wu Feng. Dia ingin merekrut Wang Lin. Ini adalah Grand Empyrean kedua setelah Dao Yi yang ingin merekrut Wang Lin. Wang Lin mengetahui bahwa Wu Feng Empyrean Agung ini persis seperti yang dikatakan nenek moyang lama sekte Dao Iblis. Dia sangat menyendiri dan jarang menghargai Empyrean Exalt. Hanya Ascendan Empyreans yang bisa menarik perhatiannya. Namun bukan berarti tidak ada Empyrean Exalt di bawahnya, hanya saja mereka yang berada di bawahnya adalah talenta luar biasa, seperti Empyrean Exalt Chi Feng. Wang Lin jelas merasa bahwa Chi Feng telah menahan diri dalam pertempuran mereka, sama seperti dia. Saat itu, Empyrean Exalt Chi Feng menyampaikan pesan dari Grand Empyrean Wu Feng. Dia tidak datang secara pribadi, juga tidak muncul dengan jejak kesadaran ilahi. Dia jelas percaya bahwa dengan kekuatan pertarunganku, itu hanya pesan yang berharga dibandingkan dengan Grand Empyrean Dao Yi, ini jelas kurang. Namun, itu mungkin karena Grand Empyrean Dao Yi melihat kekuatanku setelah mengenakan pelindung jiwa. Itu akan menjelaskannya. Wang Lin merenung sedikit dan menggenggam tangannya pada Empyrean Exalt Chi Feng. Rekan kultivator Chi Feng, saya masih perlu mempertimbangkan masalah ini dan saya belum mengambil keputusan. Empyrean Exalt Chi Feng tidak terkejut dengan keterlambatan Wang Lin. Dia hanya mengungkapkan ekspresi kasihan saat dia melihat Wang Lin dan tersenyum pahit. Rekan penggarap Wang, kami yang mulia Empyrean memiliki status yang sangat tinggi di klan surgawi. Bahkan Grand Empyrean harus secara pribadi mengundang mereka yang ingin mereka rekrut, saya mengerti. Sebelum saya datang ke sini, Grand Empyrean Wu Feng memberitahu saya bahwa jika Anda dapat menembus tingkat ke-9 dalam ujian Empyrean, dia akan datang secara langsung dan bukan hanya perwujudan dari perasaan ilahi. Rekan penggarap Wang, jika Anda punya waktu, silakan pergi ke pengadilan Empyrean. Jika Anda bisa menembus level ke-9, saya yakin kelima Grand Empyrean akan mencoba menarik Anda masuk. Setelah Empyrean Exalt Chi Feng selesai berbicara, dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan sosoknya perlahan menghilang. Wang Lin diam-diam merenung di langit dan melihat ke langit setelah sekian lama. Empyrean Exalt, Grand Empyrean Dao Yi berkata bahwa jika aku menembus level ke-9, dia akan datang lagi. Wu Feng, Empyre Agu, Peng, juga mengatakan hal yang sama. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang tingkat ke-9? Wang Lin telah memverifikasi metode memasuki pengadilan Empyrean berkali-kali selama 50 tahun terakhir, tapi dia belum pernah pergi ke sana. Sekarang dia merenung sedikit dan matanya berbinar. Aku harus memeriksanya. Bab 1927. Pengadilan Empyrean. Di benua Laut Pegunungan di benua selatan, terdapat laut pedalaman yang disebut Laut Pegunungan. Laut ini sangat luas, dan terkadang sejumlah besar burung laut terlihat terbang di langit biru. Suara deburan ombak bergema dan angin laut barat bertiup hingga ke tepian pantai. Laut gunung menempati lebih dari 70% benua laut gunung, dan 30% sisanya mengelilingi laut gunung. Pada saat ini, di bagian utara Laut Gunung, Wang Lin sedang berdiri di puncak gunung, dengan tenang memandangi laut di depannya. Ini adalah tempat yang paling dekat dengan pohon Laut Gunung, tetapi Wang Lin tidak memilih untuk segera pergi ke sana. Tubuhnya berkedip dan dia menghilang dari puncak.
Dia muncul kembali di dalam gua yang dia buat. Wang Lin telah tinggal di gua ini selama 3 tahun dan dia telah menerapkan banyak batasan di sekitarnya. Tempat ini bisa memberikan perlindungan tertentu untuknya. Di dalam gua, ada kabut biru yang menjulang. Tersembunyi di dalamnya adalah seekor naga laut yang telah menyusut berkali-kali. Duduk di dalam gua, Wang Lin perlahan menutup matanya dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Segel ini sangat istimewa, dan Wang Lin telah mempelajarinya setelah memverifikasi berkali-kali. Sebelum aku mengambil pohon laut gunung, aku akan pergi melihat tempat misterius seperti apa ujian Empyrean itu. Wang Lin akan menggunakan metode untuk masuk yang telah dia pelajari selama 50 tahun terakhir. Perasaan ilahi berkumpul di kepalanya dan meluas ke atas menjadi cahaya terang. Cahaya ini adalah cahaya dari perasaan ilahinya. Setelah berkumpul di kepala Wang Lin sejenak, ia melesat ke langit dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu menembus gua dan gunung ke langit. Orang luar tidak dapat melihat atau merasakan cahaya ini. Segel yang digunakan Wang Lin akan menyembunyikan semua fluktuasi perasaan ilahi dan melindungi semua Empyrean Exalt ketika mereka memasuki ujian Empyrean. Dikatakan bahwa segel ini diturunkan oleh leluhur surgawi. Perasaan ilahi Wang Lin terus meningkat dan menerobos kehampaan. Itu seperti pedang yang menembus surga yang akan membelah langit di atas benua astral abadi. Saat perasaan ilahi mencapai titik tertinggi, suara gemuruh bergema di benak Wang Lin. Perasaan keilahiannya terasa seperti langit telah berubah menjadi pusaran raksasa dan menyedot perasaan keilahiannya. Penglihatannya kabur. Ketika dia bisa melihat dengan jelas, dia melihat sekeliling dan terkejut. Dia berada di benua yang lebarnya sekitar 10.000 kilometer. Benua ini sangat kecil dan melayang di angkasa. Ada angin menderu tak berujung di sekitar benua dan garis-garis hitam bergerak di dalam angin. Garis-garis hitam ini memiliki kekuatan yang menakutkan, rasanya hanya menyentuh satu saja akan menghancurkanmu. Di tengah benua berdiri sebuah istana raksasa. Istana ini memancarkan aura kuno, serba hitam, dan memiliki aura keagungan. Semua orang yang melihatnya pasti merasakan rasa kagum di hati mereka. Ketika Wang Lin tiba di sini dan mulai mengamati, banyak indera ilahi datang dari samping istana dan menyapu Wang Lin. Setiap indera ilahi itu mengandung tekanan dari Empyrean Exalt, dan jumlahnya hampir 200. Wang Lin, yang mulia Empyrean berambut putih. Itu dia. Di antara indera ilahi ini, ada Empyrean Exalt yang telah bertarung melawan Wang Lin dalam 50 tahun terakhir. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka langsung mengenalinya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Saat dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia berada di dekat susunan transfer kuno. Susunan transfer ini sangat rumit, dan sekilas, Wang Lin merasa akal sehatnya akan tersedot. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menarik pandangannya dan berjalan keluar dari barisan transfer. Dia dengan hati-hati mengamati tubuhnya saat dia merasa seperti berada di tubuh fisiknya. Jika bukan karena dia tahu itu hanya jiwa asalnya, dia akan kesulitan menemukan perbedaannya. Ujian Empyrean diciptakan oleh leluhur surgawi. Itu sungguh misterius. Wang Lin terbang menuju istana tempat semua indera surgawi berasal. Semakin dekat Wang Lin, semakin dia terkejut. Istana kuno itu tampak besar dari kejauhan, tetapi setelah didekati, bahkan lebih mengejutkan lagi. Yang lebih menakjubkan lagi adalah setelah mendekat, Wang Lin menemukan ada istana besar di atasnya. Sebanyak 19 istana. Mereka melayang di udara dan terhubung bersama seperti naga panjang. Istana-istana di puncaknya menjulang ke langit, dan hanya garis samar-samar yang terlihat. Dalam pemahamanku selama 50 tahun,
Rumor mengatakan bahwa ujian Empyrean sebenarnya adalah harta paling kuat yang dimiliki leluhur surgawi. Itu ada di kehampaan dan menjaga klan surgawi. Wang Lin memandangi istana besar di langit. Beberapa di antaranya terlalu jauh, jadi dia hanya bisa melihat bayangan, tapi dia masih bisa merasakan tekanannya dengan jelas. Saat dia semakin dekat, Wang Lin melihat hampir 200 penggarap di sekitar istana kuno pertama. Mereka semua berjauhan, seolah tak mau bersama. Setelah Wang Lin tiba, banyak orang menoleh. Beberapa orang mengenal Wang Lin, jadi mereka tersenyum dan menggenggam tangan. Wang Lin menggenggam tangannya sebagai jawaban. Dia berdiri di luar istana dan memandangi raksasa itu. Dia merasakan ilusi bahwa dia sangat kecil. Percobaan Empyrean adalah tempat yang sangat aneh. Dimanapun Anda berada, Anda bisa datang ke sini dengan jiwa asal Anda. Tempat ini disukai oleh Empyrean Exalt karena meski dua orang berada jauh, mereka bisa bertemu di sini. Dan karena karakteristik ini, pengadilan Empyrean adalah tempat terbaik bagi para Empyrean Exalt untuk bertemu. Informasi yang dikumpulkan Wang Lin dalam 50 tahun terakhir muncul di benaknya. Saat Wang Lin sedang merenung, cahaya keemasan terang datang dari istana ketujuh yang melayang di langit. Cahaya keemasan ini menyelimuti area tersebut dan segera menyebabkan semua kultivator Empyrean Exalt mendongak. Wang Lin juga mendongak ketika sosok hitam terbang keluar dari istana ketujuh. Sosok berkulit hitam ini adalah seorang pria parubaya dengan rambut panjang tergerai. Dia mengeluarkan aura yang kuat saat dia menyerang dari istana ketujuh ke istana kedelapan. Empyrean Exalt Zulin, dia berhasil menembus level ketujuh. Untuk bisa menembus level ketujuh berarti dia telah menggabungkan setidaknya 63 mantra. Dia tidak memiliki kemampuan ini sebelumnya. Dia telah mengikuti Grand Empyrean Jiu di selama 1000 tahun. Dia jelas telah memperoleh banyak hal. Tingkat ke-8 bukanlah apa-apa, tapi lantai 9 adalah yang paling penting. Jika ada yang bisa menembus level ke-9, maka setiap Grand Empyrean akan memperhatikannya. Tingkat ke-9 terlalu sulit. Mereka yang bisa menembus level ke-9 sangat dekat dengan Ascendan Empyrean. Tinggal satu langkah lagi dan mereka akan menjadi Ascendan Empyrean ke-49 dari klan Celestialku. Bahkan Ascendan Empyrean terkuat, Ming Dao, terhenti di level 16 dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Rumor mengatakan bahwa jika seseorang dapat menembus level 19, itu berarti mereka cukup kuat untuk membuat para Grand Empyrean pun waspada. Saat cahaya keemasan bersinar, sekitar 200 Empyrean Exalt semuanya mengirimkan pesan indera ilahi satu sama lain. Saat mereka mengobrol karena tindakan Empyrean Exalt Zulin, suara gemuruh datang dari istana ke-8. Empyrean Exalt Zulin terlempar dari istana ke-8 dan jatuh hingga ia mendarat di tanah di sekitar istana pertama. Saat dia mendarat, semua pesan indera ilahi menghilang dan tatapan mereka berkumpul. Empyrean Exalt Zulin memasang ekspresi muram. Dia bahkan tidak melihat sekeliling dan berjalan melewati Wang Lin. Dia mencari tempat di kejauhan dan duduk. Setelah itu, Wang Lin melihat cahaya keemasan datang dari berbagai istana, dan orang-orang terus-menerus dikeluarkan. Tempat tertinggi di mana orang dikeluarkan adalah Istana ke-8, seperti Empyrean Exalt Zulin, dan yang terendah adalah tingkat kedua atau ketiga. Wang Lin tidak terburu-buru mencoba, dia duduk di sana untuk mengamati. Selama 3 hari, banyak petani yang datang dan pergi. Namun kebanyakan dari mereka memilih tinggal dan tidak pergi. Dalam 3 hari terakhir, Yang Mulia Empyrean Zulin mencoba membangun istana ke-8 lagi tetapi masih gagal. Pada hari keempat, mata Wang Lin berbinar dan dia berdiri dan berjalan menuju istana pertama.
Tindakannya tidak menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, istana pertama terlalu sederhana untuk para penggarap di sini. Hanya Empyrean Exalt yang telah melawan Wang Lin yang menoleh saat dia memasuki istana pertama. Sejak Empyrean Exalt berambut putih pergi ke istana pertama, ini pasti pertama kalinya dia ke sini. Saya ingin tahu berapa banyak level yang bisa dia lewati. Orang itu sangat aneh. Kultivasinya sangat sederhana, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Aku bukan tandingannya. Saya ingin tahu berapa level yang bisa dia lewati. Wang Lin, dalam beberapa dekade ini, dia menjadi sangat terkenal di seluruh benua selatan. Dikatakan bahwa Grand Empyrean Daoyi mencoba merekrutnya tetapi ditolak. Selusin sepasang mata mengikuti Wang Lin saat dia menghilang ke dalam istana. Saat dia memasuki istana pertama, dia merasa dunia di hadapannya telah berubah. Dia melihat bagian dalam istana adalah sistem bintang. Sistem bintang ini sangat luas dan berisi banyak sekali bintang. Setiap bintang bersinar terang, dan dia berdiri di sistem bintang ini. Raungan aneh datang dari sistem bintang. Wang Lin tiba-tiba mendongak dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Bab 1928, Serang. Ada 9 planet yang tampaknya telah mengubah lintasannya karena kekuatan misterius dan terbang menuju Wang Lin. 9 planet ini tampak seperti 9 raksasa yang langsung mendekati Wang Lin. Perubahan mendadak ini memaksa Wang Lin pindah dari lokasinya saat ini. Namun, 9 planet itu mengubah arah dan terbang ke arahnya. Mungkinkah ini tingkat pertama dari ujian Empyrean? Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak lagi mengelak. Dia melangkah maju menuju planet yang datang, mengangkat tangan kanannya, dan melayangkan pukulan ke arah mereka. Panggil angin. Pukulan ini berisi 9 mantra Call the Wind. Pukulan ini membentuk badai yang membuatnya tampak seperti naga hitam sungguhan yang bertabrakan dengan planet pertama. Gemuruh menggelegar bergema dan planet ini runtuh. Setelah planet ini runtuh, Wang Lin berbalik dan menendang planet kedua. Terjadi ledakan yang menggelegar. Tubuh Wang Lin bergerak dan bayangan muncul di hadapan planet-planet lainnya, lalu dia melancarkan beberapa pukulan. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh sistem bintang. Semua planet yang menabraknya hancur, tetapi kekuatan dahsyat datang darinya. Kekuatan tersebut secara langsung mendorong Wang Lin keluar dari sistem bintang ini. Penglihatan Wang Lin kabur. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan diusir dari istana pertama. Dia jatuh ke tanah dan mundur beberapa ribu kaki sebelum dia menstabilkan dirinya. Gagal, Wang Lin tiba-tiba mendongak dan merenung. Istana belum mengeluarkan cahaya keemasan, yang berarti Wang Lin telah gagal di level pertama. Hal ini terlihat oleh semua kultivator Empyrean Exalt di sekitarnya, dan mereka semua terkejut. Empyrean Exalt yang telah melawan Wang Lin dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan tidak bisa melewati level pertama, orang ini. Sangat jarang bagi seorang Empyrean Exalt untuk tidak bisa melewati level pertama. Hari ini, saya bisa melihatnya. Ini seharusnya tidak terjadi. Kekuatan tempur Wang Lin ini sangat kuat. Bagaimana dia bisa gagal di level pertama? Pada saat ini, Wang Lin sedang ditatap oleh semua Empyrean Exalt di sekitarnya. Ada keterkejutan, rasa jijik, dan ketidakpedulian dalam tatapan itu. Semua orang di sini mampu melewati level pertama dengan sangat mudah, jadi ketika mereka melihat Wang Lin gagal, tidak dapat dihindari adanya rasa jijik. Meskipun mereka tidak menunjukkannya, itu ada di sana. Empyrean Exalt Zulin memandang Wang Lin dan kemudian menutup matanya. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melihat istana hitam di depannya, lalu kilatan rasa dingin muncul di matanya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke istana.
Tindakannya dilihat oleh sebagian besar kultivator Empyrean Exalt, dan sebagian besar dari mereka menggelengkan kepala. Setelah mengalami kegagalan, jarang sekali berhasil untuk kedua kalinya. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik pergi dan bekerja keras berkultivasi. Sepertinya dia masih mengandalkan keberuntungan. Hehe, tidak apa-apa. Mungkin level pertama bisa dilewati melalui keberuntungan. Wang Lin sangat cepat dan langsung masuk ke istana. Penglihatannya kabur dan dia muncul di sistem bintang. Dia tenang dan tidak bingung sama sekali karena kegagalannya. Dia berdiri di sana, dengan tenang memandang ke depan dengan mata cerah. Suara melolong bergema dan 9 planet tiba-tiba mengubah lintasannya seolah-olah dikendalikan oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat. 9 planet terbang langsung ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak bergerak dan perasaan ilahi menyebar ke sekeliling area tersebut. Ketika 9 planet berada dalam jarak beberapa ribu kaki darinya dan tekanan mendarat di tubuhnya, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Nine Cold Wind menyatu ke dalam tinjunya dan dia menekan kekosongan. Pukulan ini menyebabkan sistem bintang bergetar, dan bahkan 9 planet pun bergetar. Dari jauh, sepertinya Wang Lin telah menghilang dan digantikan oleh naga hitam berkepala 9. 9 kepala naga hitam menghantam 9 planet. Hanya satu ledakan menggelegar yang terdengar, tapi bergema tanpa henti. Ke-9 planet itu tiba-tiba runtuh pada saat bersamaan. Saat 9 planet runtuh, cahaya keemasan tak berujung menyebar. Cahaya keemasan ini memenuhi sistem bintang dan menyebar dari istana pertama. Para penggarap Empyrean Exalt yang duduk di luar tertarik oleh cahaya keemasan, dan mereka semua memiliki tatapan yang aneh. Mereka melihat seorang kultivator berambut putih bergegas keluar dari atas istana dan menuju istana kedua di atas dengan kecepatan tinggi. Dia benar-benar berhasil. Yang mulia Empyrean berambut putih ini cukup menarik. Yang pertama gagal dan yang kedua harusnya keberuntungan. Namun, keberuntungan tidak akan membantumu dengan istana kedua, yang penting hanyalah kekuatan. Empyrean Exalt di sekitarnya sedikit tertarik dengan masalah ini ketika cahaya keemasan datang dari istana kedua. Cahaya keemasan dari istana pertama bahkan belum hilang ketika cahaya keemasan datang dari istana kedua. Cahaya emas yang berpotongan dari dua istana hampir menerangi seluruh benua. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan beberapa Empyrean Exalt yang dingin dan sombong ini. Dia menyelesaikan level kedua secepat itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Orang ini gagal di istana pertama tetapi benar-benar melewati istana kedua dalam sekali percobaan. Sosok Wang Lin keluar dari istana kedua saat cahaya keemasan bersinar terang. Dia tidak ragu-ragu untuk menuju istana ketiga. Tindakannya segera menarik perhatian lebih banyak lagi para Empyrean Exalt. Kebanyakan dari mereka berada di istana ketiga, dan karena Wang Lin telah gagal di istana pertama, mereka tidak yakin apakah Wang Lin bisa melewatinya. Di istana ketiga, selain menggabungkan 27 mantra ke dalam tubuhmu, ada planet emas di antaranya. Planet emas adalah kuncinya. Saya dapat menggabungkan 30 mantra ke dalam tubuh saya tetapi tetap gagal karena planet emas itu. Ini sebanding dengan gabungan semua planet. Akan sulit baginya untuk menembus level ketiga. Lebih dari separuh dari 200 Empyrean Exalt melihat ke sana. Ketika mereka menebak hasilnya, teriakan kaget datang dari beberapa petani. Semua orang melihat istana ketiga bersinar terang tak lama setelah Wang Lin masuk. Saat ini, cahaya keemasan dari istana pertama dan kedua belum menghilang. Cahaya keemasan dari istana ketiga bersinar dan mereka terhubung. Itu seperti naga panjang yang perlahan menumbuhkan tubuhnya. Cahaya keemasan itu sangat mengerikan. Saat mengelilingi area tersebut,
hal itu menyebabkan mata para Empyrean Exalt di bawah bersinar terang. Lulus. Dia melewati 3 level sekaligus. Dengan kekuatan sebesar ini, bagaimana dia bisa gagal di level pertama? Kecepatan yang luar biasa. Melewati 3 level pertama dengan kecepatan ini berarti dia sangat kuat. Untuk terus menerangi istana, aku bertanya-tanya berapa banyak lagi istana yang bisa dia terangi. Wang Lin keluar dari istana ketiga dan melihat ke istana keempat. Dia tidak ragu-ragu untuk bergegas menuju istana keempat di depan pandangan semua orang. Ujian Empyrean ini mengharuskan semua planet dihancurkan sekaligus. Jika aku menghancurkan mereka satu persatu, itu dianggap kegagalan. Wang Lin tetap tenang, 3 level pertama tidak terlalu menjadi tantangan baginya. Dalam sekejap, dia menghilang ke istana keempat. Bahkan Empyrean Exalt Zulin juga membuka matanya dan menatap istana keempat. Bukan hanya dia, tapi hampir semua orang menoleh. Istana keempat adalah ambang batas di antara para penggarap Empyrean Exalt. Tidak lebih dari 200 orang telah melewati istana keempat, kebanyakan dari mereka berhenti di situ. Oleh karena itu, tindakan Wang Lin menarik perhatian mereka. Mereka yang bisa melewati level keempat, dianggap kuat di antara para Empyrean Exalt. Waktu perlahan berlalu. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas. Seiring berjalannya waktu, cahaya keemasan dari awal tampak redup dan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Jumlah waktu yang dihabiskan Wang Lin di dalam istana keempat lebih banyak daripada istana ketiga. Namun, saat cahaya keemasan dari istana pertama akan menghilang, puluhan penggarap di sekitarnya tiba-tiba berdiri dan melihat ke langit. Pada saat ini, istana keempat mengeluarkan cahaya keemasan yang jauh lebih kuat dari cahaya 3 istana sebelumnya. Saat cahaya keemasan muncul, itu menyebabkan keempat istana terhubung dengan sempurna. Itu terlihat seperti sebagian kecil dari ekor naga, membuat pemandangannya mengejutkan. Dia berhasil menembus level keempat. Dia benar-benar melewati level keempat. Dia kuat bahkan di antara Empyrean Exalt. Murid Empyrean Exalt Zulin menyusut saat dia menatap sosok yang berjalan keluar dari istana keempat. Ia merasa terancam dengan sosok itu. Di langit, Wang Lin berdiri dalam cahaya keemasan di sekitar istana keempat dan menatap istana kelima. Matanya berbinar. Tingkat keempat memiliki 36 planet dengan 2 planet emas. Saya menggunakan semua avatar saya, dan tanpa pelindung jiwa, level keempat adalah batas saya. Tapi jika aku memakai pelindung jiwa, aku bertanya-tanya berapa level yang bisa aku lewati. Sayangnya, saya harus pergi ke laut pegunungan untuk mendapatkan pohon itu, jadi akan merepotkan untuk menunjukkan kekuatan saya di sini. Setelah saya mendapatkan pohon laut gunung, saya akan kembali dan mencobanya lagi. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.